Pak. Amin. Ada perubahan apa sih dari Project Pop di 2024? Ya. Sekarang kalian adalah musik yang bisa dibilang naik generasi dan bisa dibilang cukup juga banyak. Secara penampilan sih kita makin dewasa ya. Metabolisme juga sudah mulai berkurang, melambat. Tampilan makin dewasa karena makin kurang waktunya. Biasa 2 Perubahan yang jam jelas setengah itu kalau- jadi 45 menit, 1 jam. Kalau di panggung kita suka gini ya, setelah kita beberapa lagu, kita loncat-loncat, kita suka melakukan pertanyaan kayak gini. Udah pada capek belum? Belum. Kami Sebenarnya yang capek. Iya, betul. Kami. Itu pertanyaan buat kita sendiri Dan sebenarnya. kadang-kadang sudah mulai lupa lirik. Dia Nah. Iya ya bener ya. Tapi 28 tahun berkarya, menjaga kualitas suara seperti apa? Jual apa tuh? Suara kesannya tuh kita biasa Raisa aja. banget ya. Kalau aku sih gini, ini bocorannya adalah Project Pop membuat lagu yang benar-benar bisa kita nyanyikan. Iya. Jadi memang misalnya gini, kalau kita buat lagu, dibuatin lagu sama yang bentuknya harus nyanyinya kayak Raisa ya kita nggak bisa gitu loh. Jadi kita memang buat lagu yang bisa kita nyanyikan. Jadi kayaknya sih sampai beberapa tahun kemudian mudah-mudahan Masih bisa dinyanyiin. Kalau nggak paling nggak diturunin ya kuncinya ya. Yang bisa Tapi dan benar. partnya masing-masing. Jadi kadang-kadang saya nggak hafal partnya Odin. Jadi bisa dinyanyikan bersama ya, Iya, Bung. jadi hafalnya sama saya aja. Jadi nggak berat gitu, Mbak. Itu benar sih, benar apa yang kata Ujo bilang, karena lagu kita itu lagu sama-sama, Iya. lagu rame-rame. Iya. Jadi Masih. kita bisa menjaga partnya kita Iya. masing-masing. Sedangkan di chorus ya kita tahulah kita bernyanyi bersama. Kalau ini dinyanyikan oleh solo penyanyi kita udah pernah ya, Iya. misalnya suka ada lagi Kita MC MC, berdua kita harus tiga, nyanyi. nyanyi dong, nyanyi lagu Project Pop. Capek setengah mati. Kita baru menyadari ini memang lagu untuk berlima. Ini kalau udah cuma berdua yang nyanyi aja udah capek setengah mati gitu. Tapi ide membuat album ini awalnya seperti apa sih kalau boleh tahu? Sebenarnya gara-gara itu ya. Gini. Satu pandemi juga Betul. ya. Dan kedua memang ada yang namanya 25 tahun, Mas. Empat abad. Kok kayaknya gini, ketika 20 tahun kita gini, Adalah. kita belum pernah buat Big Bang apapun, paling tidak hanya di Yang tahun ulang tahun ke-20 ya. 20 kita bikin konser kecil. Mini ya. konser itu juga. Ya. Pas 25 kita buat apa ya? Ya udah deh, gimana kalau kita ini yuk kita kumpulkan buat album, tapi lagu-lagu lama kita remake. Ya untuk mengenang, satu untuk kitanya sih untuk mengenang, tapi kalau misalnya tujuan lainnya adalah untuk mengenalkan kembali bahwa lagu-lagu kita nih masih banyak dan layak untuk bisa didengar oleh khalayak ramai yang generasinya mungkin bukan generasi kita Iya. yang dulu Iya. ya gitu loh. Tapi untuk memahami genre sekarang kan lagu-lagunya sudah banyak. Ya. Iya bener. Project untuk eksis sampai sekarang apa konsepnya? Justru kita semangatnya karena lagu Ingat Hari ini Mas eksis di Gen Z dan Gen Alpha itu, makanya kita semangat gitu. Ya sebenarnya sih ini adalah blessing kali ya. Ini kan sesuatu yang di luar Iya. kontrol kita ya. Betul. Bahwa ternyata Gen Z yang kita anggap susah pun ternyata mereka mau ngulik. Nah kalau saya lihat malah justru Gen Z itu senang hal-hal yang vintage. Ya retro Ya ya. retro dan Ya, mungkin ya. salah satunya Project Pop kan sudah cukup vintage ya, baik penampilan dan juga mungkin tapi mereka juga mungkin dengar karyanya kok karyanya bisa salah satunya Ingatlah Hari Ini tadi gitu loh. Jadi ya kita sih seneng-seneng aja dan kita merasa ini ya berkat lah ya, blessing ya bahwa ternyata lagu-lagu kita bisa relate ke setiap generasi. Amin. Gitu loh. Musiknya juga kan nggak jelimet ya dari dulu. Iya. Ya. Kolaborasi kalian ini kan dengan warna musik yang berbeda-beda, terus penyanyi juga berbeda-beda. Terus Iya. seperti apa dan lagu-lagunya pun dengan jago-jago kalian semua gitu. Gimana itu? Kolaboratornya kebetulan beberapa dari kita itu ada yang emang kita bebaskan kan generasinya juga jauh ya, contohnya kita sama Hi-Fi ya. Iya. Jadi di lagu itu kita contohnya bebaskan Hi-Fi, misalnya lagu Pacarku Superstar ini kalau menurut kalian gimana? Mereka bikin jadi nggak usah kita yang banyak Ya, apa bikin istilahnya involve untuk arrangement. kita maunya gini. Udah ala mereka. Kita ngikut mereka Kita ya? ngikut mereka. Kita mungkin kasih part ya. Ya, Tapi kita kasih. mereka juga suka bisa request. Kayak Iya. misalnya Igor di Senggol Reggae, dia ada part rap yang seharusnya selama dengan partnya saya waktu saya nge-rap. Tapi dia request tambahin ya berapa bar ya, dia bilang gitu. Ya, silakan gitu. Kita jadi mengikuti apa kolaborator kita punya Stays of Music. Ya. Tapi kita juga bisa memberikan part, cuman membebaskan mereka untuk berkarya juga. Ya, yang Kayaknya yang pure 100% itu Eka Gustiwana Iya ya. sih bener. Itu bener-bener Betul. diserahin ke Eka,
terserah Mas Eka mau Interpretasinya gimana ya? Mungkin dari segi yang konsep ternyata kita membebaskan sekali buat mereka, tapi dari segi honor tidak. Gimana? Lucunya waktu Mbak Inul itu kebetulan yang nemenin tuh aku sama Yosi waktu itu. Nah Mbak Inul datang sudah ngomong gini, aku lah apa iki, gitu kan? Aku gimana? Mbak Inul, ini partnya di sini. Iya. Aku ngapain? Ya Mbak Inul terserah pakai ala Mbak Inul aja. Pas kita dengar bagus. ada yang apa? Ayo kita menari ya. Ayo. Mbak aku bayangin aku lagi Saking manggung. ikoniknya sampai kayak lagu Mbak Inul loh itu. Bener, walaupun partnya cuma segitu Iya. ya. Jadi dia cuma sedikit. Apakah yang dapat menyatukan kita? Dicengkokin. Aduh itu langsung aku. Satu kali take itu cuma 15 menit ya? Cuma nggak nyampe setengah jam itu. selesai pulang. Aku bilang Mbak Oh, luar udah biasa. Jadi diva ya. Tapi aku justru seneng di lagu itu adalah bagian dia ngomong, ayo kita menari, ayo kita menyanyi. Itu dia kayak di Bener panggung sih. banget. Seru banget. Jaga fisiknya gimana sih? Kan ego masing-masing tahan Ego. maksudnya untuk bisa tetap berteman itu apa sih? Ya Kita memang tuh- pendewasaan juga ya. Iya. Akhirnya ya kita belajar sendiri bahwa kalau kita ngotot, orang kreatif tuh biasanya ingin banget idenya dipakai, didengar, diutamakan, diprioritaskan. Iya. Tapi ini mungkin bisa menjadi masukan juga buat teman-teman di sana ya. Kalau berkelompok, bergrup seperti kita ini, kita akhirnya juga belajar. Kita juga pakai berantem kok awalnya ya. Memperjuangkan ide masing-masing. Tapi lama-lama kita berpikir bahwa nggak ada salahnya lah ngalah. Yang penting di panggung semua moodnya bagus, semuanya mengerjakan untuk bersama, bukan untuk idenya saya aja, idenya Gugum aja, idenya Tika aja. Jadi ya pendewasaan sih. Memang ego harus dikalahkan dengan kepentingan bersama. 28 tahun kebiasaan yang nggak berubah dari kalian. Apa ya? Kentut saya. Ya. Oh, Doa manggung. sebelum dan sesudah manggung. Ya, itu pasti. selalu. Latihan juga ya. Latihan terus. Latihan. Rutin terus apa ya? Terus Vocalizing enggak? Latihan makan terus iya. Jaga fisik gimana? jaga fisik. Biasanya Masing-masing masing-masing. Iya. Ada yang berubah tapi kalau di kita jujur, kalau misalnya kita sebelum manggung dulu di Black Backstage itu makanan semua banyak. Iya, benar. Segala macam makanan ya. Macam-macam. Tambah sini, tambah sedikit. Buah-buahan. Dulu Banyak, minumnya banyak. mesti mintanya manis-manis, Macam-macam. di Iya. tengah panggung sekarang air putih. Air putih, Sekarang buah-buahan. no sugar, kopi no sugar. Kopi, tapi no sugar semua. Gitu.